hampir di setiap rumah pasti kamu akan menjumpai benda ini. Cermin merupakan sebuah benda yang sering kita jumpai hampir di tiap rumah dengan bentuk, ukuran, ataupun harga yang berbeda. Tapi, tahukah kamu asal-usul dari cermin itu sendiri? Dan kira-kira siapakah yang pertama kali membuat cermin? Nah, kamu dapat mempelajari dengan menyimak penjelasan berikut. Cermin pertama kali dibuat dari sekeping batu mengkilap seperti obsidian, sebuah kaca vulkanik yang terbentuk secara alami. Jadi, cermin yang pertama dibuat pada zaman sebelum Masehi berupa cermin obsidian. Cermin obsidian yang paling tua ditemukan 6000 sebelum Masehi di Anatolia atau Turki. Cermin kaca pertama yang dilapisi logam di abad Masehi diciptakan di daerah Sidon atau Lebanon pada abad pertama Masehi. Sedangkan cermin yang dibuat dengan sandaran dibuat sekitar tahun 77 Masehi. Cermin tersebut diberi sandaran berupa daun emas. Bangsa Romawi merupakan bangsa pertama yang mengembangkan teknik menciptakan cermin walaupun masih agak kasar. Pada awal abad Renaissance, orang Eropa menyempurnakan metode melapisi kaca dengan amalgam timah raksa. Pada abad ke-16, di Venesia, sebuah kota yang terkenal dengan keahlian membuat kaca, menjadi pusat produksi cermin dengan mempergunakan teknik ini. Cermin kaca dari periode itu dulunya merupakan barang mewah yang amat mahal. Justus Liebig menemukan cermin kaca pantul di tahun 1835. Prosesnya melibatkan pengendapan lapisan perak metalik ke kaca melalui reduksi kimia perak nitrat. Proses melapisi kaca dengan substansi bersifat reflektif. Ini diadaptasi untuk memproduksi cermin secara massal. Saat ini, cermin sering diproduksi dengan pengendapan vakumnya aluminium atau terkadang perak langsung ke substrat kaca. Nah, tahukah Sobat PDK bagaimana sebuah cermin itu dibuat? Pada dahulu, cermin dibuat dari kepingan atau lempeng logam yang mengkilap seperti logam perak, tembaga, atau logam lain yang bisa memantulkan kembali bayangan. Pada zaman modern, cermin terbuat dari kaca yang dilapisi lapisan tipis aluminium yang disebut dengan sepuh belakang atau back silver. Cermin model seperti ini bisa memantulkan 80% dari cahaya datang. Bagian belakang cermin biasanya dicat hitam untuk melindungi logam dari pengikisan, sedangkan cermin pada teleskop atau teropong menggunakan cermin sepuh depan atau front silver, di mana permukaan pemantul diletakkan di permukaan kaca yang memberikan kualitas bayangan lebih baik. Bahan yang dapat digunakan adalah perak, tetapi kebanyakan aluminium. Cermin aluminium dapat memantulkan gelombang pendek lebih baik daripada perak. Cermin sepuh depan memantulkan 90% hingga 95% dari cahaya datang. Sebagian besar logam dapat mengalami korosi atau pengaratan, terutama jika logam bereaksi dengan oksigen pada keadaan udara kelembapan. Dengan demikian, cermin sepuh perlu diganti permukaannya secara berulang untuk mempertahankan kualitas. Bentuk cermin yang kita jumpai setiap hari sangatlah beragam. Secara garis besar, cermin terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu cermin datar dan cermin lengkung. Cermin lengkung terbagi menjadi dua, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Nah, Sobat PDK, kita akan pelajari masing-masing cermin satu persatu. Nah, yang pertama cermin datar. Ketika kamu sedang memakai pakaian atau setelah selesai memakai pakaian, maka kamu akan melihat cermin, bukan? Dengan tujuan untuk melihat kerapihan dari penampilan kamu. Kamu akan bercermin dan memperhatikan penampilanmu mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Cermin apakah yang kamu gunakan? Ya, cermin yang kamu gunakan adalah cermin datar. Mengapa tidak menggunakan cermin cekung atau cermin cembung? Cermin datar memiliki permukaan datar yang sangat halus pada bagian pemantulnya. Cermin datar biasanya terbuat dari kaca. Kaca yang bagian belakangnya diberi lapisan tipis logam mengkilat, biasanya terbuat dari kertas yang dilem ke kaca. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah yang pertama, bayangannya maya. Yang kedua, bayangannya sama tegak dengan bendanya. Yang ketiga, bayangannya sama besar dengan bendanya. Dan yang terakhir, bayangannya sama tinggi dengan bendanya. Ketika kamu bercermin, bayanganmu tidak pernah dapat dipegang atau ditangkap dengan layar. Sifat bayangan seperti itu disebut bayangan maya atau bayangan semu.
Bayangan maya selalu terletak di belakang cermin. Bayangan terbentuk karena sinar-sinar pantul yang teratur pada cermin. Selanjutnya yaitu salah satu jenis dari cermin lengkung, yakni cermin cembung. Pada cermin cembung, bagian mukanya berbentuk seperti kulit bola, tetapi bagian muka cermin cembung melengkung keluar. Cermin cembung ini banyak kita jumpai di supermarket atau di belokan-belokan jalan. Bayangan yang terbentuk pada cermin cembung selalu maya dan berada di belakang cermin. Mengapa demikian? Secara geometris, kamu cukup menggunakan dua berkas sinar istimewa untuk mendapatkan bayangan pada cermin cembung. Jika sebuah lilin di depan cermin cembung, maka akan memiliki bayangan maya di belakang cermin. Sobat PDK, cermin cembung memiliki sinar-sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang menuju titik M atau titik pusat kelengkungan akan dipantulkan seolah-olah dari titik itu juga. Nah, yang terakhir yaitu cermin cekung. Cermin cekung memiliki permukaan pemantul yang bentuknya melengkung atau membentuk cekung. Pembentukan bayangan pada cermin cekung, ketika kamu meletakkan sebuah benda dengan jarak lebih besar daripada titik fokus cermin cekung, bayangan benda yang terjadi selalu nyata karena merupakan perpotongan langsung sinar-sinar pantulnya atau di depan cermin cekung. Akan tetapi, ketika benda kamu letakkan pada jarak di antara titik fokus dan cermin, kamu tidak akan mendapatkan bayangan di depan cermin. Bayangan benda akan kelihatan di belakang cermin cekung, diperbesar dan tegak. Pada cermin cekung juga terdapat sinar-sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang terakhir, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan. Sobat PDK, terima kasih telah menemani kami dalam eksplorasi dunia ilmu fisika hari ini. Semoga video ini dapat memberikan Anda pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep penting dalam fisika. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.